melibatkan beberapa tahap. Pertama-tama, JVM menerima kode sumber Java dan mengompilasinya menjadi bytecode. Bytecode ini merupakan representasi intermediate atau perantara antara kode sumber Java dan kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh hardware. Ukuran memori yang digunakan oleh Java dapat dikonfigurasi menggunakan perintah Java Option dengan atribut yang ditulis XMS sebagai nilai awal dan XMAX sebagai nilai maksimum. Semua alokasi heap yang sudah didefinisikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel The Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya, Denny Husni Fahri Rijal. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas suatu hal berhubungan dengan code quality. Adapun tema kita kali ini adalah Java Virtual Machine atau kita singkat dengan JVM. Kita akan gali lebih dalam mengenai semua hal berhubungan dengan JVM. Kita akan gali semua possibility dari JVM dan kita akan gali semua kelebihan dari JVM atau Java Virtual Magic. Apakah itu Java Virtual Machine, JVM? JVM adalah sebuah mesin virtual yang digunakan untuk mengeksekusi bytecode Java. Secara sederhana, JVM dapat dianggap sebagai lingkungan software yang diciptakan untuk memungkinkan eksekusi kode Java pada berbagai perangkat keras, komputer, dan sistem operasi. Fungsinya melibatkan beberapa tahap. Pertama-tama, JVM menerima kode sumber Java dan mengompilasinya menjadi bytecode. Bytecode ini merupakan representasi intermediate atau perantara antara kode sumber Java dan kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh hardware. Selanjutnya, JVM bertanggung jawab atas interpretasi dan eksekusi instruksi-instruksi yang terkandung dalam bytecode tersebut. Dengan kata lain, JVM berperan sebagai penerjemah yang menerjemahkan instruksi bytecode ke dalam aksi yang dapat dijalankan oleh sistem operasi dan perangkat keras yang digunakan. Secara keseluruhan, JVM menciptakan lingkungan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi berbasis Java dengan menyediakan manajemen yang komprehensif terhadap eksekusi bytecode dan pengaturan aplikasi. Sehingga, aplikasi Java dapat dijalankan dengan konsisten dan dapat diakses melalui berbagai platform dan sistem operasi, tanpa perlu mengubah kode sumber Java aslinya. Terdapat sebuah tagline yang berbunyi, Write One, Run Anywhere, atau disingkat WORA. Maksudnya, dengan Java, kita cukup menulis kode satu kali, maka aplikasinya dapat dijalankan di semua sistem operasi. Selain menjalankan bytecode Java, JVM sekarang sudah banyak digunakan oleh bahasa-bahasa pemrograman lainnya seperti Kotlin, Ruby, Jython, Groovy, dan Scala. Ini karena JVM terkenal memiliki performance yang bagus ketika mengeksekusi bytecode sehingga banyak bahasa pemrograman menggunakan JVM untuk mengeksekusi bytecode-nya. JVM akan didistribusikan beserta semua library atau pustaka pendukung yang telah mengimplementasikan interface pemrograman Java, Java API, dan sering disebut dengan Java Runtime Environment, JRE. Dalam gambar di atas terlihat bahwa JRE berisi JVM ditambah beberapa library dan file-file lain. Di dalam JVM terlihat ada JIT, atau singkatan dari Just-in-Time Compiler, yakni sebuah teknik yang dipakai Java untuk meningkatkan performa pada saat menjalankan program. Jika JRE ini ditambah lagi dengan file-file dan tool-tool untuk membantu proses development atau pembuatan aplikasi berbasis Java, maka biasa disebut sebagai Java Development Kit, JDK. Salah satu tambahan perintah yang ada di JDK adalah perintah javak, yang dipakai untuk memproses kode program Java menjadi bytecode. Cara penggunaan perintah ini akan kita bahas dalam beberapa tutorial ke depan. Dengan demikian, jika disebutkan Java versi 8 maka lebih tepatnya kita menyebut JRE 8 atau lebih komplit sebagai JDK 8. Setiap versi JDK akan membawa versi JVM yang berbeda pula.
Karena JVM berbeda, maka akan berbeda pula struktur memori JVM-nya. JVM memiliki struktur memori yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk heap memory, thread stack, metaspace, code cache, dan shared library. Seperti penjelasan secara umum mengenai heap memory pada video sebelumnya, heap memory pada JVM adalah tempat menyimpan data, variabel, atau objek yang sifatnya dinamis. Inilah blok memori terbesar yang digunakan dan disinilah proses manajemen pembersihan memori berjalan, garbage collection. Ukuran memori yang digunakan oleh Java dapat dikonfigurasi menggunakan perintah Java Option dengan atribut yang ditulis XMS sebagai nilai awal, dan XMax sebagai nilai maksimum. Semua alokasi heap yang sudah didefinisikan tidak akan dipergunakan atau dikomit ke virtual memory, VM, secara langsung, tetapi sebagian akan dicadangkan dan penggunaannya akan dapat bertambah atau berkurang. Jadi jika kita tulis XMax 10G artinya kita telah mengalokasikan memori untuk heap yang diambil dari memori komputer sebanyak 10 GB. Alokasi memori ini akan berisi data, variabel, dan objek dinamik yang ukuran totalnya paling banyak 10 GB. Heap akan dibagi ke dalam dua bagian yaitu Young Generation dan Old Generation. Young Generation disebut pula sebagai space baru berisi objek-objek atau variabel yang baru terbentuk dan hidup, yang akan terbagi ke dalam dua bagian yaitu Eden Space dan Survivor Space. Eden Space adalah tempat menyimpan objek baru yang terbuat. Survivor Space adalah tempat objek-objek yang selamat dari minor GC dan terbagi lagi ke dalam dua bagian S0 dan S1. Old Generation disebut pula tempat dari objek yang telah mencapai maksimum tenur threshold selama minor GC terjadi. Space ini akan diatur oleh major GC. Thread stacks. Ini adalah tempat menyimpan jenis memori stack atau data-data, variabel, dan objek yang bersifat statik. Untuk multithread proses maka akan dibuatkan satu stack per thread. Lebih detail bisa dilihat kembali di video pembahasan umum penjelasan artikel sebelumnya. Untuk mengalokasikan banyaknya memori utama yang digunakan untuk stack dapat menggunakan perintah Java Option XSS. Metaspace. Ini adalah bagian dari memori natif atau memori utama komputer yang tidak memiliki batas-batas secara default. Pada versi Java atau JDK sebelum JDK 8 sering disebut ruang generasi permanen atau permen. Perhatian, sebelum JDK 8 permen berada di dalam heap, sedangkan di JDK 8 ke atas, metaspace ini berada di luar heap, sehingga alokasinya akan mengurangi jumlah memori utama. Space ini digunakan oleh class loader untuk membuat kelas dan menyimpan definisi dari kelas tersebut. Jika ruang ini terus bertambah maka OS mungkin akan memindahkan dari RAM ke VM dan akan memperlambat aplikasi. Untuk menghindari ini terjadi kita dapat melakukan setting batas-batas nilainya dengan perintah Java Option berikut. XX, Metaspecize dan XX, Max Metaspecize. Keduanya akan melemparkan error out of memory, OOM. Penting bagi aplikasi-aplikasi dengan framework modern seperti Spring, untuk melakukan set nilai metaspace. Hal ini karena rata-rata framework tersebut membutuhkan alokasi memori untuk class loader yang lebih banyak. Code cache. Ini adalah tempat untuk just-in-time, JIT, compilers menyimpan hasil kompilasi dari blok kode yang sering diakses atau digunakan. Pada umumnya JVM akan menginterpretasikan bytecode ke kode mesin asli, sedangkan kode yang dikompilasi sama JIT tidak perlu ditafsirkan karena sudah berupa format natif dan akan di-cache di sini. Shared libraries. Disinilah kode natif untuk semua pustaka atau library Java yang digunakan bersama disimpan. Ini dimuat hanya sekali per proses oleh OS. Garbage collection. Tugas utama dari pengumpul sampah memori ini ada membersihkan lokasi-lokasi memori yang dimana nilainya sudah tidak dipakai atau digunakan. Objek ini adalah objek yang sifatnya yatim atau sudah tidak direferensi dari stack atau referensi dari objek lainnya. Apabila garbage collection berjalan maka kapasitas memori menjadi tersedia lagi untuk data-data selanjutnya. Tugas dari garbage collection diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Alokasi memori dari OS dan kembali ke OS. 2.
Membagi dan menentukan alokasi memori untuk aplikasi sesuai dengan permintaan. 3. Menentukan bagian-bagian dari memori yang sudah dialokasikan dan masih digunakan oleh aplikasi. 4. Membersihkan dan mengklaim kembali memori yang sudah tidak digunakan. JFrame GC ini bersifat general dan objek dalam heap dikelompokkan berdasarkan umur hidupnya. Untuk dapat mengoptimalkan proses biasanya menggunakan beberapa algoritma seperti mark and sweep algoritma. Jenis GC pada JDK11. JDK11 yang merupakan versi LTE memiliki beberapa jenis kolektor yang dapat digunakan baik secara default atau manual, yang umumnya sistem akan mengambil berdasarkan hardware serta OS yang digunakan. 1. Serial Collector. Cocok digunakan untuk mesin yang memiliki prosesor tunggal dan ukuran datanya kecil. Menggunakan single thread untuk melakukan prosesnya. Dapat diaktifkan dengan perintah Java Option XX plus use serial GC. 2. Parallel Collector. Fokus pada meningkatkan throughput dan untuk mempercepat proses GC menggunakan banyak thread. Cocok digunakan untuk aplikasi dengan data menengah sampai besar dan aplikasi atau sistem berjalan pada multithread dan multiprosesor. Dapat diaktifkan dengan perintah Java Option XX plus use Parallel GC. Concurrent Mark Sweep (CMS) Collector adalah jenis garbage collector pada Java Virtual Machine (JVM) yang dirancang untuk mengelola penggunaan memori dengan minimal waktu jeda aplikasi. Proses pengumpulan sampah CMS terdiri dari pencacahan dan pembersihan, di mana pencacahan objek-objek yang masih hidup terjadi bersamaan dengan eksekusi aplikasi, sementara pembersihan objek yang tidak digunakan berlangsung secara bersamaan. CMS tidak melakukan pemampatan objek secara bawaan, memprioritaskan responsivitas dan menghindari waktu jeda yang panjang, meskipun dapat mengalami kesulitan jika ruang memori yang cukup tidak tersedia, yang dapat mengakibatkan fallback ke pengumpulan sampah penuh, full GC. Meskipun CMS memiliki keuntungan dalam responsivitas, kolektor alternatif seperti Garbage Fuzz, G1, kolektor telah diperkenalkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan dan menyediakan keseimbangan yang lebih baik antara waktu jeda dan manajemen heap. 4. Garbage Fuzz, G1, kolektor. Kolektor ini adalah pengganti CMS GC yang setelah Java 9 sudah tidak digunakan lagi. Jenis kolektor yang paling bagus dan bekerja secara konkuren. Cocok digunakan untuk mesin dengan menggunakan multiprosesor dan memori yang cukup besar. Umumnya di-set default on untuk jenis mesin-mesin modern dan OS sekarang. Dapat diaktifkan secara manual dengan perintah Java Option berikut XX plus USEC1 GC. 5. Z Garbage Collector. Jenis kolektor baru dan masih bersifat eksperimental pada JDK11. Memiliki ciri scalable dan low latency. Proses konkuren tidak akan mengganggu atau men-stop jalannya thread pada aplikasi, no stop the world. Cocok digunakan oleh proses data batch atau aplikasi yang membutuhkan latensi rendah dan penggunaan heap yang sangat besar. Dapat diaktifkan dengan perintah Java Option XX plus uses GC. Best Practice. Pada prakteknya, menentukan parameter apa saja pada Java Option dan nilainya seberapa besar datang dari hasil analisis sistem kita, ketika sistem sudah berjalan selama waktu tertentu. Kita tidak bisa menentukan nilai-nilai hanya berdasarkan teori saja. Berikut adalah contoh settingan Java Option yang lumayan kompleks diambil dari tulisan Medium yang berjudul, CQRS Pattern Success Story. Kita coba jelaskan pengaturan Java opsi dari VM yang digunakan. 1. XMS atau jumlah minimal heap adalah 4,5 GB dan XMax atau maksimum heap juga 4,5 GB. Mengapa nilainya sama? Karena bertujuan agar CPU terbebas dari tugas mengatur penambahan memori heap yang tersedia. Berdasarkan pengalaman, ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kinerja CPU. 2. Metaspace minimal adalah 1 GB dan maksimum 1,5 GB. 3. Jumlah memori yang dialokasikan untuk stack sebanyak 1 MB. 4. GC yang digunakan adalah Parallel GC dan Mark Sweep. Di sini kita belum menggunakan G1 GC, dan pengaturan ini dibuat ketika JVM yang digunakan adalah JDK8. Itulah beberapa penjelasan dari settingan Java opsi yang digunakan. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel The Legend Programmer. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.